Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan persoalan mengenai pengendalian persediaan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dengan potongan harga, yang mana merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Produksi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 Paralel A, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur, dengan arahan dari dosen mata kuliah Sistem Produksi, yaitu Ibu Eni Aryani. Kemudian, sebelum kami memulai presentasi pada kesempatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zulfika Irfidiani Sifada dengan NPM 19032010055 sebagai ketua. Saya Safiur Rohma dengan NPM 19032010050 sebagai wakil ketua. Saya Kinada Fatimsa NPM 19032010054 sebagai anggota. Saya baru belum NPM 19032010054 sebagai ketua. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama, yakni sebuah perusahaan elektronik membutuhkan suatu komponen yang harus dibeli sebanyak 50.000 unit per tahun. Biaya tetapnya sebanyak Rp500.000 dibutuhkan setiap kali melakukan pemesanan. Biaya penyimpanan sebesar 25% dari harga barang. Supplier A bisa memasok komponen tadi dengan harga Rp12.000 per unit untuk pembelian berapa saja. Supplier B memberikan harga Rp10.000 per unit dan hanya melayani pembelian minimum 7.000 unit. Sementara supplier C memasang harga Rp8.000 per unit untuk pembelian minimum 10.000 unit. Supplier manakah yang harus dibeli perusahaan dan berapa banyak komponen yang harus dibeli? Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam penyelesaian. Yang pertama diketahui D atau jumlah permintaan sebesar 50.000 unit per tahun dan K harga atau biaya pemesanan sebesar Rp500.000 per pemesanan dan H atau biaya simpan sebesar 25%. Kemudian untuk Q atau jumlah pesanan mulai dari 1 unit ke atas, maka harga yang berlaku atau C1 sama dengan Rp12.000. Apabila Q mulai dari 7.000 unit ke atas, harga yang berlaku atau C2 adalah Rp10.000. Dan apabila Q atau jumlah pesanan mulai dari 10.000 unit ke atas, maka C3 atau harga yang berlaku adalah sebesar Rp8.000. Selanjutnya, kita akan mencari Q1 atau jumlah pesanan 1 pada harga 1 sebesar Rp12.000, yakni dari supplier A. Dengan syarat, Q atau jumlah pesanan mulai dari 1 unit, maka dapat berlaku harga Rp12.000 per unit. Q1 dapat dicari dengan cara akar 2 dikali DK dibagi H dikali C1. Sama dengan akar 2 dikali 50.000 dikali 500.000 dibagi 0,25 atau 25% dikali 12.000. Sama dengan 4.082,483, maka bisa dibulatkan menjadi 4.082 unit. Lalu untuk TAC1 dapat dicari dengan cara ordering cost ditambah holding cost ditambah purchasing cost sama dengan D per Q dikali K ditambah Q per 2 dikali H dikali C1 ditambah D dikali C1. Lalu dapat dimasukkan sehingga menjadi 50.000 dibagi 4.082 dikali 500.000 ditambah 4.082 dibagi 2 dikali 0,25 atau 25% dikali 12.000 ditambah 50.000 dikali 12.000 sehingga diperoleh Rp6.124.449 ditambah Rp6.123.000 dan ditambah Rp600 juta sehingga diperoleh hasil dari TAC1 sebesar Rp612.247.449.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari penyelesaian dari teman saya, yaitu selanjutnya adalah Q2 pada C2 atau jumlah pesanan 2 pada C2 sebesar 10.000 per unit dari supplier B. Dengan batasan Q lebih dari sama dengan 7.000 unit atau jumlah pesanan mulai dari 7.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp10.000. Untuk menghitung Q2-nya, menggunakan rumus akar 2 kali D kali K dibagi H kali C2. Sama dengan akar 2 kali 50.000 dikali 500.000 dibagi 0,25 atau 25% dikali 10.000. Sehingga hasil dari Q2 adalah 4.472,136 atau setara dengan 4.472 unit. Karena hasil dari perhitungan Q2 belum memenuhi dari persyaratan atau jumlah pesanan mulai dari 7.000 unit, maka selanjutnya kita akan menghitung TAC untuk Q2 atau total harga pesanan dari Q2 ini. TAC 2 sendiri rumusnya adalah ordering cost ditambah holding cost ditambah purchasing cost atau D per Q dikali K ditambah Q per 2 dikali H kali C2 ditambah D kali C2 sama dengan 50.000 dibagi 7.000. Kenapa 7.000? Karena persyaratan pada Q2 atau supplier B ini jumlah pesanan mulai dari 7.000 unit. Jadi kita mengambil jumlah pesanan yang paling minimum. Jadi 50.000 dibagi 7.000 dikali 500.000 ditambah 7.000 dibagi 2 dikali 0,25 atau 25% dikali 10.000 ditambah 50.000 dikali 10.000 yang menghasilkan 3.571.429 rupiah ditambah 8.750.000 rupiah ditambah 500 juta rupiah. Jadi total dari TAC 2 adalah 512.321.429 rupiah. Selanjutnya Q3 pada C3 sebesar 8.000 per unit atau pada supplier C. Dengan batasan Q lebih dari sama dengan 10.000 unit atau jumlah pesanan di atas 10.000 unit sehingga harga barang adalah 8.000 per unit. Dengan rumus Q3 sama dengan akar 2 kali D kali K dibagi H kali C3. Sama dengan akar 2 kali 50.000 dikali 500.000 dibagi 0,25 dikali 8.000 yang menghasilkan Q3 sebesar 5.000 unit. Dikarenakan pada Q3 ini juga belum memenuhi jumlah pemesanan pada batasan yang di atas 10.000, jadi kita lanjutkan menghitung dari TAC 3-nya dengan rumus ordering cost ditambah holding cost ditambah purchasing cost, yaitu D per Q kali K ditambah Q per 2 kali H kali C3 ditambah D kali C3 dengan Q-nya sebesar 10.000 unit atau minimum dari batasan supplier C. Jadi dapat ditulis 50.000 dibagi 10.000 dikali 500.000 ditambah 10.000 dibagi 2 dikali 0,25 dikali 8.000 ditambah 50.000 dikali 8.000 sama dengan 2.500.000 rupiah ditambah 10 juta rupiah ditambah 400 juta rupiah. Sehingga besar TAC 3 adalah 412.500.000 rupiah. Kesimpulan dari penyelesaian
Soal pertama yaitu total biaya persediaan dengan Q sama dengan 4.082 unit adalah 612.247.449 rupiah, dengan Q sama dengan 7.000 unit adalah 512.321.429 rupiah, dan dengan Q sama dengan 10.000 unit adalah 412.500.000 rupiah. Karena total biaya persediaan dengan Q sama dengan 10.000 adalah yang paling kecil dari kedua total biaya yang lain, maka jumlah pesanan optimal yang ekonomis bagi perusahaan adalah dari supplier C dengan pesanan sebanyak 10.000 unit dengan total biaya persediaan sebesar 412.500.000 rupiah. Selanjutnya, apabila penyelesaian itu digambarkan dalam grafik, akan dapat dilihat di samping itu. Jadi grafiknya itu antara biaya dan jumlah pembelian. Pada garis pertama itu merupakan TAC C1 atau dari supplier A. Terus lalu yang tengah merupakan TAC C2 atau dari supplier B, dan yang bawah merupakan TAC C3 atau dari supplier C. Batasan pada grafik ini yaitu B1 sama dengan 800 dan B2-nya sama dengan 10.000. Pada supplier A ditemukan Q1-nya itu sama dengan 4.082 unit. Pada supplier B ditemukan Q2-nya sebesar 4.472 unit, dan pada supplier C ditemukan Q3-nya sebesar 5.000 unit. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang itu soal kedua. Schedule diskon harga suatu barang yang kita beli ditawarkan sebagai berikut. 10.000 per unit untuk pembelian di bawah 800 unit. 9.800 per unit untuk pembelian 800 unit sampai 1.599 unit. 9.700 per unit untuk pembelian 1.600 unit atau lebih. Data lain adalah kebutuhan per tahun sebesar 1.600 unit. Biaya pesan sebesar Rp5.000 per pesanan dan simpan sebesar 15%. Berapa jumlah pembelian yang menguntungkan? Untuk penyelesaiannya, kita rincikan diketahui dari soal yang ini. Pertama, diketahuinya terdapat D atau jumlah kebutuhan barang sama dengan 1.600 unit per tahun. Lalu yang kedua ada K atau biaya setiap kali pesan, yaitu Rp5.000 per pesanan. Yang ketiga ada H atau biaya simpan, yaitu sebesar 15%. Lalu terdapat 3 batasan. Yang pertama, Q1 kurang dari sama dengan 800 unit dengan harga barang C1 yaitu Rp10.000. Lalu batasan kedua, 800 unit kurang dari sama dengan Q kurang dari 1.599 unit dengan harga barang C2 yaitu 9.800. Lalu batasan ketiga, Q lebih dari sama dengan 1.600 unit dengan harga barang C3 yaitu Rp9.700. Dikarenakan pada soal ini hanya terdapat satu supplier, jadi kita mengerjakan dengan nilai harga barang yang kecil yaitu terdapat pada C3 Rp9.700. Yang pertama di sini kita akan mencari Q3 pada C3 Rp9.700 dengan batasan Q lebih dari sama dengan 1.600 unit dengan harga barang C3 Rp9.700. Dengan rumus Q3 sama dengan akar dari 2DK per K kali C3 sama dengan akar 2 kali jumlah kebutuhan barang yang tadi adalah 1.600. Lalu biaya setiap kali pesannya K-nya itu 5.000. Hanya 15% kita ubah menjadi 0,15. Lalu C3-nya 9.700. Ditemukan hasil yaitu 104,865. Dibulatkan menjadi 105 unit. Karena tidak memenuhi dengan batasan yang ada, sehingga kita lanjutkan untuk mencari hasil TAC.
Dengan rumus TAC3 sama dengan ordering cost tambah holding cost tambah purchasing cost, yaitu sama dengan D per Q kali K ditambah Q per 2 kali H kali C3 tambah D kali C3. Kita masukkan angkanya sama dengan 1600. Q-nya kita gunakan dengan batasan yang paling bawah dari batasan ini, yaitu 1600 unit. 1600 per 1600 dikali K-nya 5000 tambah 1600 per 2 dikali hanya 0,15 dikali C3 9700 ditambah D-nya 1600 dikali C3 9700. Maka dihasilkan Rp5.000 ditambah Rp1.164.000 ditambah Rp15.520.000, sehingga hasil akhir Rp16.689.000. Nah, selanjutnya kita cari Q2 pada harga kedua yang rendah, yaitu C2 Rp9.800.000 dengan batasan 800 unit kurang dari sama dengan Q kurang dari sama dengan 1.599 unit dengan harga barang C2 yaitu Rp9.800.000. Dengan rumus Q2 sama dengan akar dari 2DK per HC2 sama dengan akar dari 2 kali D-nya kita masukkan 1.600, H-nya kita masukkan 5.000 per hanya 15% kita ubah menjadi 0,15, lalu C2-nya 9.800. Dihasilkan yaitu 104,328, bulatkan menjadi 104 unit. Karena tidak memenuhi, kita lanjutkan dengan mencari TAC-nya. TAC2 sama dengan ordering cost tambah holding cost ditambah purchasing cost sama dengan D per Q kali K tambah Q per 2 kali HC2 tambah DC2. Nilai Q yang kita gunakan adalah batasan terbawah dikarenakan nilai Q yang kita temukan tidak memenuhi batasannya, yaitu sama dengan D 1600 per 800 dikali 5000 ditambah 800 per 2 dikali 0,15 dikali 9800 ditambah 1600 dikali 9800. Maka dihasilkan sama dengan Rp10.000 ditambah Rp588.000 ditambah Rp15.680.000. Hasil akhirnya TAC2 sama dengan Rp16.278.000. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari perhitungan Q1, yaitu pada C1 atau harga barang pada Rp10.000. Untuk Q kurang dari sama dengan 800 unit didapatkan C1 yaitu Rp10.000. Nah, untuk rumusnya Q1 yaitu akar dari 2DK, di mana D yaitu jumlah kebutuhan barang dan K yaitu biaya setiap kali pesanan dibagi dengan H yaitu biaya simpan C1 dikali C1, yaitu harga barang Rp10.000. Dan dimasukkan angka-angkanya dengan 2, J-nya yaitu 1.600 dikali 5.000 dibagi dengan 0,15 dikali 10.000. Didapatkan hasil 103,28 atau bisa dibulatkan dengan 103 unit. Untuk TAC1 yaitu ordering cost plus holding cost plus purchasing cost. Dengan rumus D per Q, D yaitu jumlah kebutuhan barang dan Q sama dengan jumlah pesanan dikali K biaya setiap kali pesan ditambah dengan Q per 2, di mana Q yaitu jumlah pesanan
dikali dengan C1 atau biaya simpan 1 plus C1, yaitu jumlah kebutuhan barang C1. Dimasukkan angka-angkanya, diketahui 1.600 dibagi 103 dikali 5.000 dan seterusnya, dengan hasil 77.670 rupiah ditambah 77.250 rupiah ditambah 16 juta sama dengan 16.154.920 rupiah. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu total biaya persediaan dengan Q sama dengan 103 unit adalah Rp 16.154.920 dengan Q sama dengan 800 unit adalah 16.278.000 rupiah dan dengan Q sama dengan 1.600 unit adalah 16.689.000 rupiah. Karena total biaya persediaan dengan Q sama dengan 103 unit adalah yang lebih kecil dari kedua total biaya persediaan lainnya, maka jumlah pembelian optimal yang ekonomis adalah Q sama dengan 103 unit dengan total biaya persediaan sebesar 16.154.920 rupiah. Dan ini apabila penyelesaiannya digambarkan dalam grafik. Untuk batasan satunya pada Q3 atau jumlah pesanan 105 yaitu 800, dan untuk batasan kedua dengan Q2 nya 104 yaitu 1600. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk pembelajaran mata kuliah sistem produksi. Jangan lupa tonton dan like video ini. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.